Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Anda bersama Kanal Kung melihat dari sisi yang berbeda. Selamat malam sahabat Kanal Kung. Malam hari ini saya kedatangan tamu untuk ngobrol seputar pendidik. Ya. Beliau dari PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jember bersama seorang mahasiswa beliau. Jadi semoga pembicaraan ini akan menjadi semacam tambahan wawasan atau mungkin malah bisa juga menjadi Anda memberikan masukan-masukan ya karena sebagian pendengar tentu adalah juga para pendidik atau mahasiswa juga, sehingga nanti akan memperkaya apa yang sudah kita sajikan ini. Saya akan menghadirkan dua beliau di sini ya. Nah, silakan Bu Asti, ini dari Universitas Muhammadiyah Jember, menyapa teman-teman kita di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perkenalan dulu. Nama saya adalah Asti Bawika Adwitya. Jadi kalau di sini mungkin kelihatan namanya Asti Adwitya ya. Saya adalah seorang dosen di Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jember, yang mungkin hari ini kita akan diskusi bersama tentang membangun wawasan global calon pendidik gitu, Kong. Di sini ada mahasiswi saya, Ifroatul Husna, yang paling kece di sini. Ini adalah mahasiswa yang multi talenta, Kung. Nanti biar dia kenalan sendiri lah. Iya. Begitu. Sebentar, saya lagi mengundang Budiah ini. Oh, enggak. Biar kalau beliau ada waktu bisa ikutan. Biar rame, enggak. Biar rame. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Kung, karena sudah diundang ke sini gitu. Ya. Jadi ada kesempatan untuk sharing-sharing. Iya. Saya memang menginginkan forum ini menjadi tempat jagongan gitu loh ya, dari berbagai disiplin, sehingga kita bisa bertukar wawasan, membagi ilmu di tengah situasi di mana interaksi langsung itu tidak terlalu optimal ya. Mungkin ini solusi juga untuk kita bisa berinteraksi. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya undang Ananda Ifrohatul Husna. Silakan memperkenalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kung Iman dan juga Bunda Asti dan juga para viewers channel di Kanal Kung. Semoga kita semua diberikan kesehatan, apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ifrohatul Husna, biasa dipanggil Husna. Saya mahasiswa yang sedang menempuh S1 di program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jember, yang khususnya saat ini sedang menempuh di semester 4, lebih tepatnya menuju ke semester 5 seperti itu. Mungkin itu saja. Oh, mungkin yang lain-lain ya nanti sambil jalan ya. Ya, sebetulnya tema yang ditawarkan Bu Diah kemarin tentang pendidik dan wawasan global, kemudian ditambah dengan masukan Bu Asti bahwa pendidik ini nggak boleh kuper. Nah, ini menarik sebetulnya ya, tetapi mengundang konsekuensi, ya kan? Ada konsekuensinya yang mungkin juga tidak terlalu mudah untuk kita
kita aplikasikan dalam. Tapi sejauh ini menjadi sebuah mindset yang diharapkan, apapun masalahnya tentu kita akan sana. Mungkin Bu Asti bisa sedikit memberi hal-hal apa yang kira-kira mendorong Bu Asti untuk mengungkap masalah perlunya pendidik ini punya mindset yang beda gitu ya. Enggak Kong. Jadi ini tuh berawal sebenarnya dari hasil pengamatan saya Kong. Selama saya bekerja di Jember maupun ketika saya tidak berada di Jember gitu nggih. Jadi saya beberapa kali berinteraksi dengan guru-guru. Jadi tidak hanya dengan mahasiswa saja, tapi dengan guru-guru juga. Dan kayaknya ini jadi kelihatan banget ketika masa pandemi ini. Jadi mungkin sebelum pandemi itu kan globalisasi itu sudah kedengaran di mana-mana, cuma kita belum merasakan dampaknya secara langsung gitu Kong. Jadi kayak penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terus banyaknya pembelajaran yang sekarang sifatnya multikultural, kayak sekarang ada sekolah internasional dan lain-lain, itu kan sekarang sudah banyak. Cuma guru-guru yang saya temui biasanya masih berada di zona amannya, masih berada di zona nyaman, belum memilih untuk pakai teknologi, belum mengenal banyak hal-hal yang sifatnya ya mengglobal lah, multikultur lah. Ya kayak misalkan saja nih, kalau saya ngomong dengan bahasa Inggris misalnya, pasti akan saya dipandang agak sinis gitu Kong. Ih, apaan sih kok bahasa Inggrisan? Atau kalau enggak kayak wah Bu Asti gitu amat. Nah, kayak gitu Kong. Jadi kayak saya berasa jadi alien gitu loh ketika saya menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi saya di situ merasa ada kecemasan di situ. Wah, jangan-jangan kalau seperti ini nanti kita jadi ketinggalan zaman dong. Nah, maka dari itu saya sebenarnya merasa agak bersyukur gitu ya. Pandemi itu guru-guru didorong, dipaksa lah untuk melakukan pembelajaran yang di luar zona nyaman mereka. Saya sebagai dosen sebenarnya juga kaget juga sih waktu pertama kali pandemi itu. Tiba-tiba harus kuliah itu pakai Zoom, pakai Google Meet, dan lain-lain gitu. Nah ini saya kebetulan juga jadi wali murid juga nih Kong, karena anak saya anak PAUD sekarang. Iya. Nah jadi di situ kelihatan sekali mungkin ada ada hal-hal yang ditemui, baik ini bukan konflik sebenarnya, perbedaan kemampuan antara guru, siswa maupun orang tua. Jadi segitiga pembelajaran ini tuh nggak seimbang gitu Kong. Gurunya mungkin tertatih-tatih untuk memakai teknologi, orang tuanya belum paham dengan yang namanya mengajari anak dari rumah. Ini khususnya untuk yang PAUD ya Kong ya, karena kalau PAUD pasti didampingi orang tuanya. Dan anaknya yang nggak bisa belajar dengan cara nggak bisa belajar dengan cara daring tanpa pendampingan yang baik dari orang tua. Nah, jadi ini kayak pembelajaran tuh lagi gonjang-ganjing ya istilahnya. Kalau dulu kita tatap muka, terus guru nyaman bertemu dengan anak, bisa bergandengan dengan anak, memeluk anak. Tapi kalau sekarang ya gimana? Anaknya jauh di rumah gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi perhatian saya, dan saya pernah ya istilahnya kayak ngobrol gitu ya dengan beberapa guru-guru maupun kepala sekolah. Nah itu beberapa guru-guru yang mungkin sudah mulai dianggap sepuh gitu nggih, itu masih belum bisa beradaptasi dengan metode-metode untuk menyampaikan pembelajaran itu. Jadi akhirnya guru-guru yang muda dimintai tolong untuk ya istilahnya mengedit, melakukan tugas daringnya itu tadi. Itu yang biasa saya temui. Nah, mungkin ini terlihat nggak global ya, maksudnya ini ada di sekitar kita gitu, tapi sebenarnya ini tuh juga efek dari wawasan global itu sendiri, karena kita sudah istilahnya ketinggalan zaman. Ketika orang-orang sudah video call sejak bertahun-tahun yang lalu pakai mungkin Skype
atau apa gitu ya. Nah, kita baru booming video call itu ya baru tahun kemarin waktu pandemi itu. Nah, ini yang bikin saya tuh jadi fokusnya tuh gimana sih caranya membangun orang-orang itu biar bisa punya growth mindset atau mindset yang berkembang gitu loh. Yang dia itu nggak pasrah, nggak minder, nggak cemas, nggak menghindar dari perkembangan teknologi itu tadi. Itu kalau kita lihat dari sisi teknologinya, nggih. Nah, kalau dari sisi kurikulum nih juga. Dari sisi kurikulum itu kayaknya kurikulum tuh jadi sering berubah-ubah gitu kan ya. Mungkin dulu ada kurikulum A, sekarang kurikulum B. Dulu kurikulumnya masih kayak sifatnya tradisional gitu. Nah, sekarang ya nggak bisa lagi dipakai. Sekarang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, mungkin yang populer adalah sentra. Kalau untuk PAUD. Nah, tapi sekarang sudah bergeser lagi nih. Kayaknya nggak bisa dilaksanakan kalau di rumah gitu. Harus dimodifikasi lagi. Jadi sekarang mungkin karena pendengar kita termasuk saya juga agak awam dengan masalah-masalah yang teknis. Mungkin saya mohon dijelaskan mengenai hand trap. Hand trap? Iya. Tadi apa itu? Yang belakangan disampaikan itu ada hand trap. Iya, apa itu? Oh, sentra. Sentra kok. Oh, sentra. Sentra. Sentra, iya. Enggak, Kong, sentra. Jadi kalau sentra itu, Kong, sentra. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu beyond center and beyond seeker and central thing. Nah, itu ya. BCC. Ya. Beyond center. BCC. Oke. Nah, itu kan anak-anak itu diajak untuk belajar di sentra-sentra tertentu. Ada sentra balo, ada sentra alam, sentra seni, dan lain-lain gitu lah, Kong. Jadi kayak kelasnya itu bergilir gitu loh. Hari ini misalkan di sentra balo, besok belajar di sentra alam, besok di mana gitu. Jadi anak-anak bisa eksplor dengan leluasa di sekolah. Nah, sekarang karena pembelajarannya di rumah, jadinya ya nggak bisa lagi diterapkan seperti itu, yang ngeplok seperti itu nggak bisa, harus dimodifikasi sedikit. Makanya sekarang muncul apa ya yang agak populer sekarang itu adalah Reggio Emilia, pakai loose part atau material-material lepasan. Jadi anak itu diajak untuk bermain dengan material-material yang ada di sekitar dia. Boleh pakai sendok, piring, dan lain-lain dibentuk menjadi kesenian yang mungkin kayaknya Kung Iman senang banget kalau tahu ini. Kan ini adalah kaitannya dengan motorik halus, dengan kesenian, bagaimana anak itu mencurahkan jiwa keseniannya di sana gitu. Nah, itu kadang-kadang ketika saya sampaikan ke calon-calon pendidik yang saya temui, mereka kadang-kadang menghela nafas, Kung. Kayak, ini apa lagi sih? Reggio Emilia itu makanan apa sih? Kayak gitu. Betul. Nah, itu kan sebenarnya yang jadi masalah adalah di mindset-nya, kalau menurut saya. Jadi, dengan adanya mindset ini mana kita itu merasa harus selalu belajar, selalu berkembang, kita itu kan bisa merangkul, memahami pengetahuan-pengetahuan baru yang seperti itu gitu. Dan kita akhirnya bisa juga istilahnya lebih mudah beradaptasi karena kita nggak menganggap pengetahuan baru itu sebagai ancaman gitu. Jadi karena gimana pun zona aman kita itu selalu bergeser. Kalau dulu kita nyaman pakai sentra misalnya, sekarang kita harus bergeser pakai yang baru dengan daring. Kalau istilahnya belajar dari rumah, ya istilahnya kalau kita nggak mau bergerak dari zona nyaman itu, ya akan sulit juga kita mau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, itu tadi baru dari segi teknologi dan dan multikulturalnya. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongkan gimana sih caranya membangun wawasan global ini, kalau dari saya sih yang pertama harus dilakukan adalah dengan mengubah mindset-nya dulu. Nah, mungkin kalau Husna ini sudah sering nih saya kasih wejangan nih kalau di kelas misalnya. Kayak ayo pakai bahasa Inggris, jangan malu-malu. Itu yang mau saya videokan. Iya. Ayo tunjukkan bakatmu gitu. Bahasa Inggris. Ayo tunjukkan bakatmu gitu. Dan saya merasa cukup berhasil nih Pak. Dari Husna ini dia berhasil menunjukkan bakatnya.
kita potong di situ dulu sambil menggali ide. Sebetulnya saya dari awal memang melihat bahwa rada jengah melihat kaum edukat terdidik kita itu menjauhi bahasa Inggris gitu. Saya waktu masih di perpustakaan dulu, saya dulu pengelola perpustakaan Unmu juga tahun 80-an gitu ya, sampai 10 tahun kira-kira. Nah itu kalau mahasiswa saya beri referensi, mereka kan mencari referensi toh. Saya tunjukkan yang berbahasa Inggris itu responnya, kok bahasa Inggris sih Pak? Gitu ya. Jadi aneh ya kan. Padahal ya buku-buku yang ditulis dengan berbahasa Inggris itu biasanya lebih lengkap dalam pengertian begini. Di situ ada selain yang biasa, misalnya bibliografi, ada indeks juga, ada glossary, ada apa lagi tambahan-tambahan di belakangnya, dan memang tebal ya, tetapi data-data dan penyajiannya juga sangat menyenangkan menurut saya. Nah itu aneh. Nah ya, jadi sekarang bagaimana kira-kira ya, ini wawasan global ingin kita bangun di mindset para pendidik yang kita awali di kampus ya, bagaimana membuat lingkungan kita yang paling dekat itu menjadi ramah global. Jadi maksudnya ramah global itu begini, kalau orang ke situ tidak lagi merasa canggung dengan bahasa Inggris, dengan gambar-gambar yang tidak sehari-hari kita lihat ya, dengan situs-situs yang tidak setiap saat kita buka ya, misalnya seperti itu. Kira-kira bagaimana kita membangun atmosfer yang seperti itu di kampus kita? Ya mungkin dari Husna ada gambaran nih, gimana sih kalau dari sudut pandang mahasiswa itu, karena kan itu belum kita mencari solusi kan kita harus melibatkan pelakunya juga kok. Betul. Ini saya mau menantang dia untuk mengeluarkan ide-idenya kan ya. Jadi tidak hanya khusus untuk kita sebagai calon pendidik ini tentunya itu harus memiliki wawasan global. Ya, jadi calon pendidik itu harus terbuka terhadap perubahan baru dan penemuan baru serta memiliki cara pandang yang mendunia. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Asti tadi, memang yang paling terlihat saat ini yaitu pembelajaran menggunakan teknologi yang pertama yang masih baru-baru saja kita lakukan, dan yang kedua itu dalam segi penggunaan bahasa Inggris. Nah, jadi yang saya temui di sekitar saya, baik teman-teman saya maupun yang lainnya itu penggunaan bahasa Inggris atau kemampuan berbahasa Inggris itu masih bisa dikatakan cukup rendah. Nah, ketika dosen-dosen itu memerintahkan kita untuk mencari referensi dari jurnal, nah kita tuh kebanyakan tuh mencarinya itu dari jurnal yang Indonesia saja, jadi yang lokal saja. Jadi untuk mencari jurnal-jurnal internasional seperti Scopus dan yang lainnya itu kita tuh masih merasa cukup kesulitan seperti itu. Padahal kan kita harusnya tuh dalam pembelajaran di kelas kita tuh nggak hanya menggunakan mencari referensi yang dari Indonesia saja, harusnya kita tuh juga melihat penelitian-penelitian yang ada di luar negeri itu seperti apa. Jadi seharusnya cara pandang kita tuh bisa lebih luas gitu. Namun pada kenyataannya itu ini jadi kita harus bisa meningkatkan. Iya. Ya, sebelum ke sisi-sisi yang jauh itu ya, apakah saya pernah kok kalau tidak salah pernah juga kita upayakan di kampus itu ada English Day seperti itu ya, atau English Speaking Area. Jadi kalau masuk ke wilayah itu jadi harus mulai ganti apa ya omongan, tapi ya tentu itu tidak mudah aja.
Tetapi sesuatu yang mudah itu kan dimulai dari sulit dulu kan. Nah, misalnya saja yang ingin saya anukan ya, apakah tidak mungkin kita mahasiswa ya, mahasiswa sebetulnya punya waktu yang banyak, kesempatan yang bagus ya, membuat semacam majalah dinding di kampus ya, yang ya tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nanti ya sama saja lah, nanti isinya ya pengumuman gitu. Tapi kalau sebetulnya kalau sedikit agak mau bersusah-susah ya, browsing di Google kemudian di print ya, Google Image itu poster for itu sangat menarik. Saya sering menggunakan itu untuk kepentingan ini. Jadi apa-apa yang tidak saya temui sehari-hari di lingkungan, saya temukan justru di di Google Image itu, dalam bahasa Inggris misalnya quotation ya. Itu coba gimana? Kalau tadi sudah ke jurnal, mungkin kejauhan loh. Mahasiswa sendiri yang perlu dibangun kan mahasiswanya dulu kan, mindset mahasiswanya dulu. Gitu. Gimana Bu Asti? Enggak, Bang. Enggak, Kong. Jadi saya pernah dulu itu di semester 1, waktu Husna semester 1 kayaknya. Itu semester apa semester 2 ya? Ada mata kuliah bakat apa sih? Dan kreativitas ya, Bun. Iya, bakat dan kreativitas. Semester 1. Iya. Nah, kayaknya nih, Kong, mahasiswa-mahasiswa itu masih ketakutan untuk menunjukkan bakatnya. Jadi saya tanya, sebutkan 5 kelebihan dan 5 kekuranganmu gitu. Kalau nuliskan kekurangannya tuh gampang, Kong. Langsung, banyak sekali kekurangan saya. Tapi ketika disuruh nulis kelebihan, langsung mereka bingung. Mungkin ini kayak umum gitu ya kalau di sini ya. Nuliskan kelebihan itu susah gitu. Nah, ternyata alasannya adalah beberapa itu bilang mereka takut dianggap sombong, takut dianggap seperti ini, takut dianggap seperti itu. Jadi kayak lebih takut atas pandangan orang lain daripada lebih kayak ketakutan itu lebih besar daripada keinginan mereka untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya gitu loh. Padahal kalau mereka mau menunjukkan ternyata bisa. Husna itu kok ternyata dia itu pinter main gitar, dia bisa menyanyi. Dan saya nggak bisa. Dosennya mah nggak bisa. Iya, ini apa ya? Gini, itu menurut saya nampak dari bacaan mereka. Imbas dari apa yang mereka baca sebetulnya. Ini satu contoh ya. Di dalam membuat aplikasi, ya, surat menyurat ya, korespondens ya, lamaran, ya kita tes saja, ini bukan serius ya. Kita suruh mereka membuat lamaran untuk satu posisi di sebuah perusahaan. Apa yang mereka ungkapkan? Paling tidak kami bisa mengerjakan apa saja, kita mau lakukan ini dengan bahasa yang rendah hati, atau boleh dibilang juga rendah diri. Seolah-olah menghibah-hibahkan supaya mereka. Tetapi sebetulnya yang diinginkan oleh para pencari tenaga itu adalah mereka yang potensial. Jadi ini maaf saya pakai contoh anak saya saja ya. Ketika dia membuat lamaran itu dia nyombong, bukan bukan artinya berbohong. Kapasitas saya ini, kemampuan saya ini. Jadi ketika Anda membutuhkan orang yang seperti ini, mungkin saya cocok untuk posisi Anda. Seperti itu saja sebetulnya. Nah, tetapi yang sering kita temukan kan lamaran kami gajinya ya sesuai dengan kalau kita tawarkan aja gaji yang paling tinggi, yang adequate ya. Saya bersedia mengisi jabatan ini dengan gaji misalnya 2 juta 1 bulan misalnya, begitu ya, di atas UMR seperti itu ya. Iya seperti itu. Jadi confidence-nya itu harus ditumbuhkan. Halo Kong, ada Kong Iman. Ini yang sering ikut kuliah ini Kong. Oh ya, sometimes you can come to Kampung Baca. I have a lot of
books for children. Saya punya have a lot of books for you. Aku punya buku pop up yang bisa gini-gini. Sayangnya tuh. Iya. Yes. Aku mau sayangnya. Ya nanti ya. I also have a singing book. Bukunya bisa menyanyi ada juga di sini. Ayo, gitu gimana? Betul tadi kalau Bu Asti mengatakan confidence-nya kurang ya. Sehingga apa ya itu? Iya. Ya, itu makanya dulu waktu semester 1 saya paksa mereka buat menunjukkan bakat-bakatnya gitu, Kong. Jadi ya meskipun mereka masih malu-malu, ternyata ada loh yang bisa main musik, ada yang bisa silat, ada yang bisa melakukan berbagai macam hal gitu, ada yang bisa fashion show, ada yang bisa masak. Ya itu macam-macam gitu, Kong. Ternyata kalau mereka mau menunjukkan itu bisa gitu. Betul. Itu pun sepertinya kurang maksimal, Bun, karena mungkin masih malu-malu. Nah itu. Iya. Astagfirullah. Ya. Iya. Mohon maaf. Enggak masalah. Jadi iya. Sebetulnya gini loh. Saya nanti terlalu banyak ngomong. Silakan dulu. Oke, ya. Ya. Jadi itu kok. Jadi sebenarnya sih saya tuh pengennya membuat calon-calon pendidik ini berani gitu loh menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya gitu. Nah, untungnya sekarang dengan program Kampus Merdeka gagasannya Mas Menteri itu banyak yang terfasilitasi passionnya itu. Beberapa kemarin sudah ada di prodi kami, di PG PAUD sudah ada yang ikut kampus mengajar angkatan 1. Ada 2 orang di anak semester 6 kemarin. Terus Husna ini kebetulan ikut program pertukaran pelajar ICT ya, Husna ya? Ya. Oke, Bun. Oke. Mungkin kamu bisa menjelaskan ICT itu ngapain sih? Iya. Gimana, Husna? Singkatan dari apa ICT itu? ICT itu singkatan dari International Credit Transfer. Jadi program ICT itu program yang diselenggarakan oleh Mendikbud. Jadi untuk mendukung mahasiswanya itu agar bisa memperoleh pendidikan di luar program studi dan atau di luar kampus, yang khususnya di luar negeri. Nah, jadi di sana di kampus tujuan itu kita diharapkan bisa mendapatkan soft skill maupun hard skill kita, seperti itu, Pak. Jadi serta agar kita itu bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang sosial budaya bangsa asing melalui interaksi dengan mahasiswa lain dan masyarakat yang ada di luar negeri. Namun untuk saat ini program tersebut itu hanya bisa dilaksanakan secara daring, jadi melalui online. Ya. Di mana dari Universitas Muhammadiyah Jember itu sendiri terdapat 10 orang yang lolos dalam seleksi ICT tersebut, Pak. Di mana untuk kampus tujuannya itu ada di Asia University Taiwan. Namun sayangnya hanya bisa dilaksanakan secara daring. Tapi itu menjadi suatu kesempatan dan untuk bisa menambah pengalaman juga bagi saya, juga agar bisa untuk meningkatkan potensi diri seperti itu. Untuk dimulainya sendiri itu mulai insya Allah tanggal 13 September. Jadi bertepatan dengan tahun ajaran baru semester ganjil. Jadi di sana itu mata kuliah yang saya ambil salah satunya yaitu ada mata kuliah multikultural. Jadi sepertinya ada kaitannya ya, Bun. Betul jadi sekali. kita itu bisa mengetahui culture budaya yang enggak hanya di Indonesia saja, tapi kita juga bisa belajar bagaimana sih budaya yang ada di luar negeri khususnya. Jadi jadi saya pikir itu positif banget lah. Tetapi masalahnya begini, kita sambil kan tidak perlu menunggu itu kita lakukan kan. Durasi yang ada ini sebetulnya
sayang kalau kita abaikan itu dioptimalkan. Jadi harusnya memang ada kegiatan mandiri dari mahasiswa yang hidup, yang tanpa ditugasi gitu kan ya, harus selalu setiap hari mencari ide-ide yang inovatif begitu. Saya ya maaf ya, 30 hari dalam 1 bulan itu kurang lebih 25 tayang tiap malam. Jadi apa Anda nggak jealous dengan saya? Gini loh ya, dari sisi teknologi Anda sangat mahir buat apa namanya editing ya. Dari sisi grooming misalnya Anda saya apa adanya, kemudian edit juga saya lakukan, saya hanya live begitu saja. Tapi yang saya tekankan adalah bahwa saya harus bergerak terus, dan saya dari kekurangan yang ada itu belajar, dan saya ketemu banyak orang di mana saya bisa belajar dari orang itu juga gitu. Kemudian saya juga mengeksplorasi apa yang saya miliki itu, mengaktifasi lagi gitu kan gitu. Jadi saya pensiun tahun 2009 toh. Sejak 2009 itu saya sudah aktif dengan medsos gitu ya, dan sampai sekarang. Jadi kalau mahasiswa dengan jaringan yang ada gitu ya, dengan kemampuan yang ada itu selalu aktif, saya pikir luar biasa ya. Iya. Apalagi sekarang sudah difasilitasi sama program-program pemerintah gitu ya, Kung ya. Sayang itu banget dia. Kalau nggak dimanfaatkan. Zaman saya dulu nggak ada, Kung. Saya tuh sampai ngiri, kok enak mahasiswa kuliah di luar negeri, saya di sini-sini aja. Iya. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan putarkan sedikit ya, bagaimana saya membuat sebuah kegiatan news reading. News reading itu membaca berita dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA waktu itu, SMA atau SMK, sebelum ada medsos internet. Bayangin tuh susahnya ya. Jadi saya menggunakan tenaga video, penyunting video, kemudian menggunakan bahan-bahan yang sama sekali tidak online, tetapi saya buat sebegitu rupa sehingga nanti Anda akan lihat sendiri apa hasilnya. Nah, ini maksud saya untuk menginspirasi bahwa mindset itu betul katanya Bu tadi, memang yang pertama dirubah harus mindset dulu. Begitu mindset berubah, semuanya akan mengikuti di belakangnya kan, gitu. Bu Asti cerita yang banyak, saya tak mencari filenya dulu. Oke, siap. Saya nggak punya asisten ini, single. Iya, ya jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kita yang generasi muda itu harusnya malu gitu ya kalau melihat Kung Iman di sini. Maksudnya ya kita generasi muda punya kemampuan teknologi yang lumayan, tapi kok nggak dipergunakan dengan baik gitu loh. Iya. Kita kan masih punya banyak waktu untuk belajar ya, apalagi yang masih mahasiswa gitu ya, waktu luangnya masih banyak, masih belum ada kepikiran buat cari duit, buat kepikiran buat ngasuh anak, kepikiran buat yang lain-lain gitu, masih belum sampai sana. Nah jadi kayak waktunya itu masih banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, untuk mengembangkan potensi, untuk macam-macam gitu. Nanti kalau sudah kerja, mungkin teman-teman mahasiswa itu calon-calon pendidik ini ya, para calon pendidik ini akan mendapatkan banyak pengalaman. Tapi itu pengalaman. Biasanya kalau sudah kerja itu kesempatan untuk belajarnya itu jadi berkurang waktunya. Tapi masih ada. Tapi harus tetap dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu loh. Apalagi sekarang ya yang namanya webinar di mana-mana sudah banyak. YouTube itu bisa jadi sarana buat belajar gitu. Dan harapan saya sih sebenarnya belajar itu nggak hanya dari YouTube yang berbahasa Indonesia, tapi juga yang bahasa Inggris gitu loh. Karena sekarang itu
di bahasa Inggris itu misalkan ya ada yang namanya TED Talk itu. TED Talk itu kayak semacam webinar gitu, tapi dia itu dalam bahasa Inggris dan dia itu menurut saya sangat inspiring gitu loh. Nggak hanya mengubah hard skill saja, lebih beratnya mereka itu lebih ke arah soft skill-nya itu. Jadi bagaimana kita itu bisa mengembangkan mindset kita sebagai seorang calon pendidik maupun pendidik. Karena sayang sekali kalau pendidik itu tidak terbangun mindsetnya untuk terus belajar gitu. Kalau istilahnya itu kayak pembelajar seumur hidup gitu. Karena kalau kita sudah berada di zona nyaman ya, terus nggak mau belajar lagi, itu kayak anggapannya kayak misalkan kayak Nokia gitu ya. Nokia dulu adalah raksasa handphone yang paling besar, perusahaan handphone yang paling besar, tapi sekarang sudah tergeser gitu. Nah sama seperti guru-guru yang mindsetnya itu nggak mau berubah. Ya nanti mereka akan tergeser oleh guru-guru yang masih muda itu tadi, atau mungkin bahkan jadi tergeser oleh robot. Karena sekarang sudah banyak course-course online. Sudah banyak course-course online yang belajarnya itu udah kayak pakai rekaman aja. Jadi orangnya cuma ngajar sekali, mahasiswanya ya udah diakses aja itu rekaman videonya berkali-kali gitu. Jadi lebih ke arah robot akhirnya yang ngajarkan, bukan si pengajar itu sendiri nantinya. Gitu. Nah, ini saya coba tampilkan ya. Oke. Good morning. I'm Vidhi Suganti with morning news from etc. Here are the headlines. United Nations sanctions against rights to believe it. Britain said Tuesday that United Nations sanctions against rights to believe it, but only after President Saddam Hussein agreed to allow armed inspector back into the country. From Foreign Office Minister Peter Hunt told BBC Radio that is the reason they spent 8 months negotiating with the United Nations on Security Council Resolution 1284. Irreversible said it would not accept the new United Nations Armed Inspection Team established under the resolution last December, arguing it had already destroyed all Hispanic weapons of mass destruction. That's all the news. I'm Vidhi Suganti from etc. with morning news. Thanks for listening and goodbye. Good morning. In this Thursday, May 22nd, 2003, you meet again with me, Prita Hendrana Jayanti, in breaking news today from etc. And the headline is Archaeological Fraud in Japan. A leading Japanese archaeologist admitted Sunday that he lied about finding some implements at an archaeological site that were believed to be among the world's oldest habitations. At the press conference, Shinichi Fujimura confessed to sharing the discovery of the amazing newspaper ran 3 lakh photographs Sunday on its front page. The photos showed him digging holes and burying the stone articles at the site October 22nd. The Mainichi newspaper, which took the photographs in secret, waited to publish them until confirming with Mr. Fujimura on Saturday that he had buried the items. The Tonoku Paleolithic Institute accepted full blame, and Mr. Fujimura himself volunteered to resign from the institute. That's all of the news today. I hope we will meet again in 1 hour. At last, I'm Prita Hendrana Jayanti, and all of Breaking News crew say thanks for your attention. Have a nice day and goodbye. Oke. Wah, menarik sekali. Nah, kira-kira teman-temanmu siap nggak? Seperti itu. Mereka itu adalah siswa
SMA dan SMK. Yang waktu itu saya adakan lomba supaya tidak konvensional seperti itu. Biasanya kalau lomba kan di depan teksnya diberikan mendadak, kemudian penontonnya itu formal. Saya enggak, saya suruh pilih sendiri teks, kemudian mereka saya audisi dulu, direkam, kemudian ditampilkan videonya, bukan orangnya, sehingga mereka punya kemampuan berekspresi yang bebas gitu loh, tidak tertekan. Hasilnya seperti itu. Bagaimana kalau di kampus, bagaimana membuat ini tidak sebagai lomba tetapi sebagai kegiatan harian? Kan di lobi itu sudah ada TV ya. Jadi mereka ditantang untuk membuat siaran ya on the spot gitu, bahasa Inggris tapi. Berarti ya. Gimana Husna, berani nggak? Ini kan ada perwakilan mahasiswa di sini. Iya, kan ini HP sudah ada, komputer ada, ya TV gede ada. Wah itu asik sebetulnya. Ini yang saya buat ini semuanya dari ini pakai jasa orang gitu ya. Iya, ya memang kan kalau kita kesulitan buat sendiri kita bisa mendelegasikan kok. Nah tapi ini para pelakunya ini kira-kira siap atau enggak ini? Iya, ini tantangan. Iya. Ya, ini Bu, kan bahasa itu hanya salah satu aspek yang kita jadikan indikator ya untuk pembentukan mindset tadi. Mungkin ada aspek-aspek yang lain Bu yang juga bisa mendorong mengubah mindset itu tadi. Kira-kira menurut Bu Asti apa ya? Oke, kalau terkait dengan aspek-aspeknya itu Kung, sebenarnya ini cukup rumit. Karena ini tuh tidak terlepas dari pembawaan pengasuhan ketika mereka tuh masih kecil Kung. Ini saya ngomong dari sudut pandang psikologi ya. Karena saya background-nya psikologi. Nah, jadi fixed mindset itu atau mindset yang agak susah berubah, yang dia itu kalau ada perubahan menghindar dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bawaan ketika waktu masih kecil, mereka itu cenderung ketika punya idenya kadang-kadang dimentahkan gitu. Jadi kayak, apa sih kamu ngapain bikin kayak gitu? Kamu, nggih. Saya akan lanjutkan. Kamu ngapain sih bikin kayak gitu? Atau mungkin ketika mereka itu membuat sebuah karya seni misalkan, orang tua, guru itu memujinya itu bukan dengan pujian yang terkait dengan karya seninya. Misalkan, oh kamu pinter, oh kamu gambarnya bagus, oh kamu gini. Jadi yang dipuji itu adalah sifat-sifat yang nggak ada kaitannya dengan karyanya mereka gitu. Oh, yeah. Mereka gambar pohon misalnya, yang dipuji adalah kamu pinter. Nah akhirnya ketika mereka besar, mereka sudah nyaman dengan pola pikir bahwa saya tuh anak pintar. Betul, nah ketika mereka dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru yang mungkin bisa membuat label pintarnya itu tergeser gitu ya. Nah mereka akan cenderung tidak mau mengambil resiko itu Kong. Itu. Betul. Makanya itu mereka jadi takut. Mereka jadi takut menunjukkan. Iya, dalam pembicaraan kita awal tadi, saya sampaikan makna dari pendidikan seni rupa. Itu sebetulnya itu. Jadi membangun confidence, appreciation, cooperation, kemudian emotional intelligence, macam-macam itu. Tetapi yang ini namanya tidak dipahami guru, sehingga yang dilihat itu dia tidak bisa mengevaluasi atau mengapresiasikan karya anak ini, ya, sehingga yang muncul itu saja, karena untuk menutupi apa yang ingin saya ceritakan dengan gambar yang coreng-moreng ini, kan gitu kan, karena gurunya tidak punya basis pendidikan seni rupa, sehingga timbul semacam ini kan stereotip bahwa menabrak garis tidak boleh di dalam mewarna, seperti itu kan. Nah, ini yang saya perjuangkan tetapi belum nampak berhasil. Karena ya ternyata merubah mindset seperti itu
tidak mudah juga. Belum lagi kalau mau berlomba, yang dipilih itu anak-anak yang potensial. Kemudian tidak jarang pula anak-anak yang terpilih ini diserahkan pada pelatih tertentu, tujuannya menang. Ya toh? Ya, karena ya, kalau menang gitu. membawa nama sekolah. Nah, yang ingin saya sarankan sebetulnya adalah ini, memperbanyak pameran bersama. Jadi murid itu karyanya dipamerkan semuanya, apapun keadaannya, tetapi tentu dibingkai yang rapi. Tidak masalah kalau lomba kelasnya itu 200, yang diikutkan 10. Yang 190 itu ngapain? Oke. Iya kan? Kalau dulu saya punya pengalaman, Kung, ikut pameran karya anak-anak seperti itu. Jadi dulu waktu saya masih S1, saya pernah magang di sebuah TK di Surabaya. Nah, di sana cara mereka menampilkan hasil karya anak-anak itu seperti yang disampaikan Kung Iman tadi. Jadi karyanya anak-anak itu dipajang dan dijual, Kung. Nah, itu dia. Nah, yang beli orang tuanya sendiri. Ya nggak hanya orang tuanya sih, karena waktu itu ada anak yang orang tuanya seniman. Jadi dia itu kayak menghargai karya abstraknya anak-anak itu tadi yang pakai finger painting itu, dia beli semuanya. Karyanya anak-anak itu dibeli semuanya. Mungkin kalau menurut orang awam ya ini apaan sih, coret-coret gitu. Iya, tapi ternyata yang seperti itu juga punya nilai seni gitu loh. Ya. Bu Asti ya, sedikit catatan ya. Selama ini saya baru mendengar ucapan finger painting itu yang benar dari seorang guru. Biasanya dari guru-guru TK itu yang mengucapkannya finger painting. Finger painting ya. Saya sudah ngetes itu, Bu. Saya tulis di whiteboard. Ini bacanya gimana? Hampir satu kelas itu membacanya finger painting. Kemudian saya bukakan Google Translate itu. Saya klik soundnya suaranya itu. Finger. Coba ulangi lagi apa itu? Finger. Nah, jadi Anda tadi gimana? Iya salah. Wah, iya gitu. Ini rata-rata tapi tidak. banyak yang salah. Iya. Husna gimana membacanya? Finger apa finger? Finger, bukan finger, Oh, Pak. betul. Ya mungkin karena sudah kenalan Bu Asti ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak lulus ICT itu, Pak. Betul, iya. Iya. Ya, ini joke saja. Baru satu aspek, Bu. Tadi ya dua aspek ya, bahasa. Kemudian tadi apa lagi? Yang terakhir ini mindset sehubungan dengan apa tadi? Background di sekolah ya, apresiasi dari pendidik ya. Iya. Ya itu tadi sih terkait dengan wawasan globalnya itu, Kung. Mungkin ada benarnya juga kita itu belajar bagaimana cara mengapresiasi karyanya seseorang gitu loh. Jadi nggak hanya dengan memberikan apresiasi, oh kamu pinter, oh bagus, oh gini, tapi cara yang lebih menurut saya lebih apresiatif ya. Ini saya juga baca-baca dari sumber-sumber lain. Ternyata yang lebih apresiatif itu adalah ketika kita bisa memperhatikan detail dari karyanya itu sendiri. Jadi misalkan kayak anggaplah finger painting tadi ya. Nah itu misalkan oh ini warnanya ada warna hijau, wah ini garisnya begini, ini garisnya begitu, atau mungkin pokoknya kita menyebutkan detail-detail dari karyanya itu tadi. Nah itu akan sangat lebih anak akan merasa jauh lebih diapresiasi hasil karyanya daripada kalau kita hanya wah gambarmu bagus, pinter. Iya. Jadi ketika para pendidik itu sangat paham pada esensi atau filsafat pendidikan seni rupa ya, itu relevansinya dengan ini perkembangan psikologisnya. Memang arahnya bukan hanya motoriknya, fine motor memang. Nah, bahwa pendidikan seni rupa itu bisa menjadi alat untuk pendidikan fine motor, iya, karena mereka menggunakan tangan wilayah ini toh. Tapi substansinya dibalik itu sebetulnya gitu. Iya,
itu juga apa ya? Seni itu juga bisa membuat anak itu lebih berani mengekspresikan emosinya, Kung. Karena saya lihat nih dari mahasiswa saya itu kebanyakan ketika ditanya emosinya, mereka itu kesulitan untuk memberikan nama terhadap emosinya sendiri. Ya, Jadi kalau saya tanya misalkan kalian gimana ikut mata kuliah saya gitu, baik Bu, enak Bu gitu. Loh nggak apa-apa kalau kalian merasa nggak enak silahkan gitu. Tunjukkan apa sih yang bikin kalian nggak enak biar saya tuh bisa mengevaluasi apa yang saya berikan pada kalian dan lain-lain gitu. Tapi mereka itu ya kebanyakan hanya menjawab jawaban-jawaban yang formatif gitu loh. Entah karena emang bener-bener enak atau karena ada hal lain di belakangnya gitu kan. Nah, terus dan ketika ditanya hal-hal yang misalkan sifatnya itu pribadi, misalkan kamu hobinya apa, kamu keahliannya apa, itu mereka kesulitan menyatakannya. Jadi kayak saya tuh pernah dikomenin sama mahasiswa, Bu Asti ini pertanyaannya simple, tapi jawabnya selalu susah gitu. Jadi saya pernah dapat komen seperti itu gara-gara saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu lebih mengulik emosi mereka. Nah, kalau saya rasa sih dengan seni itu tadi mereka tuh jadi bisa kayak bebas mengekspresikan emosinya sendiri gitu loh. Karena seni yang tidak dibatasi dengan aturan itu menurut saya sangat menyenangkan gitu. Karena kalau pengalaman saya dulu waktu saya masih TK itu kayak seni itu terbatas aturan gitu loh, Gong. Saya ini masih ingat banget waktu saya TK. Saya mewarnai pohon itu dengan warna ungu. Terus sama gurunya dibilangin, loh pohon itu nggak ungu warnanya gitu. Terus saya kayak ya merasa down gitu loh. Oh baiklah pohon itu nggak ungu. Tapi dari situ kayak mau bikin hal yang aneh gitu jadi kayak malu sendiri gitu loh. Oh nanti dikomenin aneh lagi, nanti dikomenin gini gitu. Ada rasa-rasa takut seperti itu. Ini sebetulnya bukan masalah yang sederhana. Ini bukan masalah yang sederhana, ini masalah yang sebetulnya substantif dan krusial. Karena menurut pendapat saya, satu hal yang terjadi dalam masyarakat kita itu adalah kemiskinan imajinasi. Kemiskinan imajinasi. Sehingga dalam mindset mereka itu pandangannya linear ya, kemudian tidak punya kemampuan membuat alternatif kreatif, sehingga ya itu tadi itu. Oke. Tapi ini pandangan pribadi. Pribadi. Decision making itu seringkali ya linear, normatif, ya tidak seperti itu. Nah, Bu Asti, saya punya pemikiran ya. Apakah enggak pada tempatnya kalau pada mahasiswa itu diberikan materi achievement motivation. Dorongan berprestasi. Iya, achievement motivation. Apalagi Bu Asti kan psikolog ya, artinya bidangnya psikolog. Nah, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya pada tahun 76. 76 itu saya dikirim ke Jakarta mengikuti pelatihan seni rupa, ya, pendidikan seni rupa. Kemudian salah satu tutor itu psikolog yang memberi materi achievement motivation, namanya Sukian. Keren loh. Sampai pulang ke Jember, saya pikir, ya kalau achievement motivation ini tidak diajarkan juga. Nah, karena saya mengajar di sebuah perguruan tinggi, akademi swasta, kecil ya, saya tawarkan pada direktur, Pak, boleh nggak ini saya pakai untuk materi kuliah semester 1 supaya mahasiswa yang baru masuk itu punya motivasi besar. Silahkan. Jadi akhirnya itu jadi mata kuliah AMT. Ini kan kalau Ibu pernah dengar siapa itu David McClellan itu ya tentang achievement motivation. Itu kan bermula dari penelitian pada dongeng-dongeng di Cina. Yang vaksinasi anak-anak itu dengan mimpi-mimpi dan sebagainya itu lalu menjadi generasi yang semangat juangnya tinggi itu. Nah, gitu. Tapi itu salah satu
solusi juga ke depan. Iya, mungkin perlu dimasukkan dalam kurikulum ya Kung ya, karena selama ini kalau saya sih sering menyisip-nyisipkan itu di mata kuliah saya gitu loh, tapi nggak tahu anak-anak kerasa apa enggak. Gimana Husna? Iya. Tapi kerasa itu nggak? sudah bagus disisipkan itu. Artinya ya sudah menjadi materi toh. Oke. Iya. Iya. Mungkin dari Husna mau cerita kalau selama perkuliahanmu ini kira-kira ada nggak yang menginspirasimu untuk kayak menambah achievement atau apa gitu? Husna ya? Husna? Iya. Husna? Apa sinyalnya? Iya, kayaknya sinyalnya. Ada gangguan sinyalnya, iya. Iya, macet-macet. Iya. Ya, nggak apa-apa. Iya. Sepertinya ada masalah. Iya. Iya. Oke. Halo? Halo, iya, suaranya kedengaran tapi lirih banget, Husna. Gambarnya tidak bergerak. Iya, gambarnya juga agak gerak. Sinyal mungkin ya. Iya. Teman saya kan Bu Asti punya pulang dari Australia. Terus anaknya yang dibawa pulang itu ya anaknya masih kecil, TK. Ya. Terus sampai di Indonesia disekolahkan di TK. Nah, kemudian anaknya di rumah itu komplain pada ayahnya. Papi, Iya. apa? Kenapa ya kalau di sekolah kita nggak diberi kesempatan ngomong, kok yang ngomong bu guru terus gitu. Jadi ini salah satu hal yang mungkin membuat anak-anak kita tidak berani mengekspresikan diri karena tidak diberi kesempatan menjadi pembicara, tetapi menjadi pendengar terus gitu loh mungkin. Iya, ini kayaknya dari orang tuanya juga kayak gitu kok. Maksudnya saya juga mengamati nih dari kelasnya anak saya itu ya memang yang lebih dominan gurunya gitu. Mungkin karena terbatas media juga atau gimana ya. Jadi yang lebih dominan itu gurunya. Dan terus kalau saya lihat teman-temannya dia kalau sekolah itu ya orang tuanya semacam ya kalau bahasa bagusnya sih memberi motivasi gitu ya untuk anaknya supaya mengikuti instruksi dari gurunya. Cuma kadang-kadang suara anaknya jadi nggak terdengar gitu. Maksudnya bukan tidak terdengar, maksudnya suara hati anaknya itu jadi tidak terdengar. Iya. Iya, jadi ya kayak misalkan apa ya anaknya misalkan masih ingin main plastisin gitu ya, karena di depan mejanya ada plastisin, tapi misalkan bu gurunya minta mereka untuk menggunting. Nah, akhirnya orang tuanya akan menyuruh dia, ayo gunting. Ayo gunting sini, tak pegangkan guntingnya. Nah, seperti itu. Jadi kayak ini yang belajar orang tua apa gurunya? Iya. Terus kira-kira anak-anak ini nantinya jadinya gimana ya secara emosi gitu, maksudnya dari mereka masih TK mereka diharuskan untuk mengikuti instruksi gitu, bukan mengekspresikan apa yang harusnya diekspresikan. Iya. Tapi memang efeknya sih kalau membiarkan mereka mengekspresikan itu orang tuanya harus tebal muka gitu. Karena pengalaman saya dan anak saya, kalau anak saya nggak mau, saya suruh, kalau nggak mau geleng-geleng aja. Dia geleng-geleng di setiap instruksi yang diberikan gurunya. Iya. Iya, jadi agak dilematis gitu juga sih. Betul. Namanya kita punya ini channel yang berhimpitan ini, channel yang berhimpitan dengan bidang Bu Asti ya. Sehingga dalam banyak hal itu iya. Saya kira obrolan kita sampai di sini saja. Mungkin kita akan rencanakan untuk topik-topik yang lebih spesifik ya, sehingga nanti bisa menjadi seperti catatan untuk audiens. Ini terlalu ini namanya obrolan. Iya. Namanya obrolan, ngobrol ya. Husna juga nanti
mungkin bisa punya kesempatan dengan mahasiswa teman-temannya ya untuk ngobrol di sini, nggak apa-apa. Cari topik ya, kemudian nanti ini. Oke. Saya kira itu dulu Bu Asti, matur nuwun. Kami saya Pak, kami yang matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk di sini kok. Iya, saya senang sekali juga ada tamu. Kalau nggak ada tamu, sepi banget. Bila topik baru saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.